Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Della Septiani Sesarianti dengan NIM 22150511067. Saya dari kelompok 3 dari mata kuliah pemrograman mobile. Di sini saya akan menyampaikan ide pertama dari kelompok kami, yaitu aplikasi Konekin Tukang. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu ada proses bisnis dari aplikasi Konekin Tukang. Yang pertama yaitu daftar pengguna, yang kedua yaitu daftar tukang atau konsultan, yang ketiga yaitu pemilihan jasa tukang atau layanan, yang keempat yaitu penentuan jadwal dan biaya, yang kelima yaitu pembayaran dari konsumen ke sistem, yang keenam yaitu pengerjaan oleh tukang, yang ketujuh yaitu konfirmasi dan juga rating, dan yang terakhir yaitu pembayaran tukang oleh sistem. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi bisnis dari aplikasi Konekin Tukang. Yang pertama yaitu pemasaran dan juga promosi. Fungsi ini melibatkan untuk memberikan platform pemasaran bagi tukang bangunan melalui aplikasi Konekin Tukang. Dengan aplikasi ini, tukang dapat mempromosikan layanan mereka kepada pengguna. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk membantu tukang untuk meningkatkan visibilitas mereka di pasar. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan biaya dan layanan. Fungsi ini memperoleh pendapatan bagi developer aplikasi Konekin Tukang melalui biaya layanan. Setiap kali pengguna menggunakan layanan tukang melalui aplikasi, developer dapat mengambil presentasi sebanyak 10% dari biaya tersebut. Yang ketiga yaitu kemitraan dengan pihak ketiga. Fungsi ini melibatkan untuk menjalin kemitraan antara developer aplikasi Konekin Tukang dengan pihak ketiga, seperti penyedia bahan bangunan atau toko furniture. Melalui kemitraan ini, developer dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui komisi atau persentase dari setiap transaksi yang terjadi antara pengguna aplikasi dan juga pihak ketiga. Kemudian selanjutnya yaitu fasilitas aplikasi Konekin Tukang. Di sini saya juga sudah membuat tampilan UI dari aplikasi Konekin Tukang. Yang pertama yaitu ada jasa konstruksi. Di sini menampilkan daftar-daftar tukang yang tersedia. Kemudian yang kedua yaitu konsultasi, yaitu untuk melakukan konsultasi antara pengguna dan juga konsultan. Yang ketiga yaitu pencarian tukang berdasarkan lokasi konsumen. Yang keempat yaitu pembayaran fleksibel, bisa melalui transfer bank atau e-wallet. Kemudian yang terakhir yaitu dapat memberikan rating dan ulasan dari hasil kerja tukang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu keunggulan dari aplikasi Konekin Tukang. Yang pertama yaitu untuk mengurangi resiko salah memilih tukang. Yang kedua yaitu mudah mencari tukang berkualitas. Yang ketiga yaitu memperluas visibilitas atau pasar tukang harian. Setelah melakukan beberapa riset, saya belum menemukan aplikasi yang menawarkan fitur dan juga penyedia jasa yang serupa. Maka saya memiliki fungsi atau keunggulan dari aplikasi ini yaitu dapat pengembangan aplikasi jasa tukang yang dapat dikatakan baru. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Baik, di sini saya Niputu Sri Angjulandani akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dengan ide kedua dari aplikasi yang kami beri nama Sangrahakala. Sangrahakala merupakan aplikasi berbasis jasa yang menghubungkan antar pengguna dan berbagai sanggar yang menyediakan berbagai jenis layanan. Dengan aplikasi ini akan memudahkan ketika pengguna ingin mencari, memesan, atau menyewa berbagai jenis layanan yang disediakan oleh sanggar-sanggar. Selanjutnya ada proses bisnis pada aplikasi Sangrahakala. Yang pertama ada daftar sanggar. Yang kedua ada daftar pengguna. Yang ketiga ada pemilihan sanggar atau pemilihan jasa. Yang keempat ada pembayaran dari konsumen ke sistem. Yang kelima ada konfirmasi dan penilaian. Yang ketujuh ada pembayaran jasa oleh sistem. Selanjutnya yaitu fungsi bisnis pada aplikasi Sangrahakala. Yang pertama ada manajemen penyedia jasa. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi Sangrahakala ini merupakan aplikasi yang berbasis jasa. Oleh karena itu, salah satu fungsi bisnisnya yaitu manajemen penyedia jasa. Yang kedua yaitu pemasaran dan promosi. Pada aplikasi ini bisa dimanfaatkan bagi sanggar-sanggar yang mendaftar sebagai media promosi atau pemasaran. Yang ketiga ada pendapatan dan layanan. Selanjutnya ada fasilitas pada aplikasi Sangrahakala. Yang pertama ada jasa sanggar. Yang kedua ada paket komplit, yang ketiga ada konsultasi, yang keempat ada chatting, yang kelima ada pencarian sanggar berdasarkan lokasi pengguna, yang
keenam ada pembayaran yang dapat dilakukan dengan berbagai jenis bank. Yang terakhir ada dapat memberikan rating atau ulasan berdasarkan pengalaman konsumen. Selanjutnya yaitu keunggulan pada aplikasi Sanggrahakala. Yang pertama yaitu memudahkan konsumen dalam mencari sanggar yang berkualitas. Yang kedua ada terdapat banyak promo atau paket bundling yang dapat dipilih oleh pengguna sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada meningkatkan pendapatan bagi sanggar-sanggar seni. Selanjutnya ini merupakan tampilan UI sederhana yang sudah kami desain. Ada bagian daftar dan ada bagian login. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai ide kedua aplikasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Aplikasi ketiga yang akan kelompok kami kembangkan, kami sebut sebagai Comovers. Secara sederhana, Comovers merupakan sebuah platform yang akan mewadahi segala jenis komunitas, di mana di dalamnya terdapat fungsi utama sebagai sebuah marketplace dari komunitas tersebut. Sebelum kita merancang aplikasi Comovers, terdapat 4 macam elemen yang harus kita perhatikan. Elemen-elemen tersebut bisa kalian lihat dalam isi PPT berikut, di mana terdapat proses bisnis, lalu fungsi bisnis, lalu fasilitas aplikasi, dan yang terakhir adalah keunggulan. Yang pertama, kita akan bahas tentang proses bisnis, di mana langkah awal adalah kita mendaftar, baik itu sebagai pengguna maupun sebagai komunitas. Lalu yang kedua, kita memilih, kemudian mendaftar di kategori komunitas yang kita inginkan. Selanjutnya di tahap ketiga. Di fase ini lebih fokus kepada fitur marketplace dari komunitas, di mana kita dapat mencari barang yang sesuai dengan keinginan di marketplace tersebut. Lalu kita melakukan transaksi, konfirmasi dan pembayaran oleh pengguna dan juga sistem, lalu akan diproses dan prosesnya pun selesai. Yang kedua, kita akan bahas mengenai fungsi bisnis. Aplikasi ini memiliki 2 fungsi bisnis, yaitu sebagai wadah komunitas, di mana aplikasi ini memiliki tujuan sebagai sebuah wadah yang dapat membantu segala bentuk komunitas dalam pengembangan komunitas tersebut, baik itu dalam konteks diskusi, jual beli barang yang terkait, pembentukan schedule atau acara, dan lain sebagainya, dengan memanfaatkan fitur-fitur yang sudah kami sediakan seperti forum diskusi, chat pribadi, dan lain sebagainya. Di dalam fitur-fitur tersebut juga terdapat fitur konten, di mana setiap member dari komunitas dapat membuat konten dan menguploadnya di komunitas tersebut. Untuk jual beli barang yang terkait akan masuk ke fungsi bisnis selanjutnya, yaitu marketplace spesifik. Fungsi utama dari aplikasi ini, di mana sebagai penunjang keperluan dalam pembelian barang-barang yang terkait dengan komunitas, sehingga dapat memudahkan pelanggan untuk mencari barang yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fasilitas aplikasi. Comovers dirancang untuk memiliki fasilitas-fasilitas sebagai berikut. Yang pertama, forum diskusi. Lalu yang kedua, yaitu yang terkait dengan konten. Yang ketiga ada marketplace komunitas. Yang keempat ada fitur pencarian. Dan yang terakhir ada fitur penunjang lainnya, seperti feedback, pemberian rating, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, kita akan membahas keunggulan dari aplikasi ini. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan kita dalam kegiatan yang berhubungan dengan komunitas, karena bisa secara spesifik dan juga terfokus kepada komunitas itu. Marketplace yang spesifik juga membantu kemudahan dalam berbelanja. Aplikasi ini ditujukan untuk menjadi wadah pengembangan komunitas melalui fitur-fitur yang akan disediakan. Sekian pemaparannya. Saya ucapkan terima kasih.